Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. BAB 3057. Asal-usul area pertambangan guling telah lama menjadi bahan perdebatan. Beberapa praktisi percaya bahwa area ini awalnya berada di alam Tiangeng, tetapi mistiknya baru berkembang setelah aura dari Tiansu terpancar, membawa serta banyak batu kuno berharga. Yang lain percaya bahwa area pertambangan guling awalnya milik Tiansu, tetapi entah bagaimana terpisah darinya dan dibiarkan hanyut di dalam air. Setelah mengalami penguapan aura ini selama ribuan tahun, niat membunuh terlarang di dalamnya memudar, memungkinkan masuknya. Sekarang, dengan munculnya kekuatan kuno di area pertambangan guling, niat membunuh di dalamnya sekali lagi melonjak, mengingatkan pada area terlarang. Oleh karena itu, banyak yang percaya kemungkinan kedua adalah yang benar. Area pertambangan guling dulunya berada di dalam Tiansu. Namun, hanya sedikit praktisi yang memasukinya akhir-akhir ini. Lagi pula, itu terlalu berbahaya. Boom! Tiba-tiba, sambaran petir muncul dari langit, suara yang memecah udara dan membawa kekuatan yang luar biasa. Petir emas. Apakah ini menuju ke area pertambangan guling? Sebelum makhluk purba muncul, sebuah fenomena aneh akan muncul di langit dan bumi. Fenomena ini sungguh luar biasa, menandakan kemunculan seorang jenius yang mengerikan. Mungkin bahkan beberapa harta karun. Saat itu, area tersebut tampak kacau balau. Banyak kultivator yang telah terdiam cukup lama, kini menggertakkan gigi dan langsung melangkah masuk. Di dalam area pertambangan guling, banyak manusia binatang purba telah masuk, begitu pula kultivator dari suku air dan ikan. Jika kita tidak masuk sekarang, mereka akan menjarah semua harta karun. Dengan suara ini, hanya sedikit yang ragu. Petik 2. Wus, wus, wus. Kini, pohon petir surgawi 10.000 milik Lin Yan juga memasuki area tersebut. Petir emas. Pohon petir itu mendongak, tertegun. Petir itu memancarkan aura kuno, dipenuhi kekuatan binatang buas. Ini adalah kedatangan seorang jenius manusia binatang sejati. Dengan mata dewanya, Lin Yan dapat melihat misteri di dalam petir emas dan segera berbicara. Pantas saja para manusia binatang purba itu tiba lebih dulu. Mungkinkah mereka di sini untuk membawa pergi jenius manusia binatang itu? 10.000 dao surgawi mutlak. Lin Yan mengangguk setuju, sangat mungkin. Boom! Guntur meraung, warna emasnya semakin murni. Hal ini menarik lebih banyak kultivator untuk menyaksikan. Kehadiran lautan guntur yang berkilauan saja sudah cukup untuk membuat mereka gemetar ketakutan. Di dalam lautan guntur keemasan, jembatan emas muncul, dan bunga-bunga emas bermunculan, penuh dengan kehidupan. Ini jelas merupakan fenomena kelahiran. Makhluk apa ini? Fenomena aneh seperti itu telah muncul, seperti hari esok yang tak terhitung jumlahnya di dalam awan guntur. Mungkinkah itu kedatangan seorang jenius dari klan naga kuno atau klan kekacauan kuno? Fenomena ini sungguh menakjubkan. Seorang jenius seperti itu, disertai dengan visi seperti itu, niscaya akan menjadi kekuatan yang mengguncang dunia di masa depan, mencapai ketinggian yang mengerikan di era yang hebat ini. Maju, Lin Yan berkonsentrasi, lalu berbicara. Wus! Tanpa basa-basi lagi, pohon guntur surgawi absolut 10.000 mengikutinya. Saat memasuki area pertambangan roh kuno, Lin Yan menghela napas dalam-dalam. Aura di sini benar-benar berubah. Setelah masuk, Lin Yan ingat dengan jelas bahwa ada biji besar di sini. Batu itu berdiri tegak, seperti setengah gunung, dan penuh dengan berbagai misteri di dalamnya. Lin Yan ingin sekali memasukkannya ke dalam liontin giok penyimpanan, tetapi ia tak bisa melakukannya. Hal ini membuat Lin Yan menyerah. Kini, tempat ini masih sama. Namun, biji raksasa itu telah lenyap, dan sebagai gantinya, banyak batu pecah muncul di tanah. Mungkinkah ada makhluk kuat yang benar-benar tersegel di dalamnya? Lin Yan bertanya-tanya. Lin Yan memahami Tiansu lebih baik daripada banyak kultivator. Tiansu, medan perang kuno. Makhluk-makhluk yang benar-benar kuat telah musnah di dalamnya. Pusatnya, formasi pembunuh berusia 1000 tahun, meskipun belum lengkap, tetap memiliki niat membunuh yang tak terbatas. Itulah alasan mengapa Tiansu dipenuhi aura pembunuh. Lebih jauh lagi, Tiansu menyimpan legenda yang tak tertandingi oleh tanah terlarang kehidupan dan kematian lainnya. Legenda ini menyangkut kehidupan baru. Di tebing darah, seseorang dapat menyimpan darah di kolam atau menyebarkan darah di tebing, berharap suatu hari nanti dapat beregenerasi dari darahnya sendiri dan menjalani kehidupan lain.
Di tanah pemakaman jiwa, jiwa seseorang dikuburkan. Di pemakaman Wuji, tubuh seseorang dikuburkan dan sebuah batu nisan didirikan. Di neraka 9 neter, aura kematian terkondensasi. Jika seseorang dapat memahami arti sebenarnya dari kebangkitan dari kematian, seseorang juga dapat mencapai kehidupan baru. Tiansu adalah sebuah segel. Memasuki reruntuhan surgawi, seseorang menyegel dirinya sendiri, mungkin menemukan harta karun yang dipenuhi auranya sendiri, atau mungkin gulungan warisan kuno yang tertinggal. Seiring berjalannya waktu, mungkin seseorang dapat menjalani kehidupan lain. Oleh karena itu, setiap kali reruntuhan surgawi bergetar, aura yang terpancar dari dalamnya, atau batu darah yang mengandungnya, menunjukkan kehadiran individu yang kuat, harta karun, atau bahkan warisan teknik kultivasi. Inilah mengapa kebangkitan area pertambangan roh kuno telah menarik begitu banyak individu kuat. Sekarang, semua yang ada di dalam batu ini pasti telah dihancurkan oleh kekuatan individu yang kuat dan kemudian diambil. Tempat ini sungguh misterius, auranya dipenuhi dengan kekunoan, dan tampaknya setiap batu dan setiap bongkahan tanah luar biasa. Lei Su berbicara. Yang dilihatnya hanyalah pegunungan kuno, hutan lebat, dan hijaunya langit yang menyelimuti. Boom! Sebuah gemuruh bergema, dan awan petir keemasan berputar-putar, melayang di atas suatu area. Raungan pun menyusul. Mendengar suara ini, mata Lin Yan berubah. Kera emas. Lin Yan sangat familiar dengan suara ini. Ini adalah suara kera emas. Ia telah tinggal di sini selama 10.000 tahun, namun suaranya sangat sederhana dan jujur, tak pernah menyinggung para kultivator. Meskipun mereka baru hidup bersama selama 3 tahun, semua yang ada dari 10.000 tahun yang lalu itu sangatlah berharga. Lin Yan bergerak, menuju ke area tersebut. Binatang buas, kenapa kau tidak menyerah? Beberapa kultivator berdiri di hadapan kera emas raksasa itu. Para kultivator ini, tua dan muda, mengenakan seragam sekte mereka, jelas berasal dari faksi yang kuat. Petik 2. Seorang jenius binatang purba telah turun ke dunia. Sayang sekali kita tidak bisa mendapatkan binatang purba seperti itu. Jika kita bisa mendapatkannya, membawanya pergi, dan membesarkannya di penangkaran, ia pasti akan menjadi binatang pelindung sekte di masa depan. Binatang purba yang perkasa itu telah punah, jadi bagaimana mungkin kita bisa bersaing dengan mereka? Tapi kera tua ini sungguh luar biasa, tubuhnya berkilau keemasan, tak ternoda setitik debu pun. Tulang, darah, dan bulunya semuanya adalah harta karun. Area pertambangan guling sungguh luar biasa. Menatap kera emas itu, mata para pembudidaya berbinar keserakahan. Raungan. Kera emas itu meraung. Ia telah bersikap bodoh dan jujur sepanjang hidupnya, tak menyadari kegelapan dunia. Bahkan ketika diganggu, ia hanya tertawa. Lin Yan bahkan pernah melihatnya dipukuli dan berdarah oleh binatang buas lain beberapa kali, tetapi ia tidak melawan atau bahkan marah. Namun, kera emas ini sekarang marah. Suaranya mengandung gelombang suara yang kuat, tetapi ia tidak menyerang orang-orang ini. Ia hanya ingin bergegas keluar dari tempat ini.